Selamat berjumpa kembali di dalam ibadah kali ini. Sampai hari ini, saudara-saudara, kita masih harus melakukan ibadah dengan cara online. Kita tetap semangat dan tetap percaya bahwa cara apapun yang kita lakukan, tujuan kita adalah untuk dapat bertemu dengan hadirat Tuhan melalui ibadah-ibadah kita. Untuk itu, salam jumpa. Doa kami, saudara-saudara tetap diberkati. Mari kita akan menikmati firman Tuhan, yang mana firman Tuhan kami siapkan, terambil dari kitab Filipi pasal 2, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Saya baca, demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Yesus Kristus atau Yeshua HaMasyiah, yang walaupun dalam rupa Elohim tidak menganggap kesetaraan dengan Elohim itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Bapak Ibu sidang yang diberkati Tuhan, karakter seseorang itu akan terbentuk oleh lingkungan atau lingkungan seseorang di mana tinggal itu akan mempengaruhi karakter seseorang. Dengan demikian, jika kita ingin memiliki karakter yang baik, maka kita pun harus selektif. Artinya memilih orang, supaya kelak jika kita terpengaruh dengan orang yang bersama-sama dengan kita, setidak-tidaknya jika orang itu baik, maka kita pun akan memiliki karakter yang baik. 1 Korintus pasal 15 ayat 33 mengatakan, jangan sesat. Pergaulan yang buruk akan dapat merusak kebiasaan yang baik. Ini jelas. Jadi ketika kita bergaul dengan sembarang orang, apalagi kita tidak memiliki iman yang kuat, iman yang teguh, dan tetap ingat akan janji di mana kita hidup selalu diawasi dan bersama-sama dengan Tuhan, maka seseorang akan mudah terpengaruh, atau seseorang akan gampang sekali menjadi berubah. Untuk itu, mari kita belajar bergaul dengan memilih. Artinya kita waspada dalam hal kita bergaul dengan seseorang. Syukur jika orang itu lebih tinggi nilai iman percayanya, lebih tinggi nilai-nilai kerohaniannya, maka kita akan terpengaruh yang baik, dan kemudian kita akan memiliki sifat atau gaya hidup yang baik sebagaimana orang yang bersama-sama dengan kita telah mempengaruhi kehidupan kita. Jika orang itu memiliki nilai-nilai luhur, nilai-nilai rohani yang tinggi, maka kita pun kemudian akan menjadi orang yang memiliki kehidupan yang luhur dan memiliki rohani yang semakin baik untuk kemudian mendekatkan diri kepada Tuhan. Nah, ternyata firman Tuhan yang kita baca pada saat ini suatu perintah agar setiap orang yang telah percaya akan Injil Yesus, Injil Yeshua itu
akan menaruh perasaan, menaruh pikiran yang kemudian menjadi karakter kita seperti yang dimiliki oleh Tuhan kita. Dia rendah hati dalam banyak hal. Dia cenderung untuk selalu mengikuti apa perintah-perintah firman Tuhan, sebagaimana misinya ia berada di muka bumi ini. Dan terbukti dia mampu melakukannya, dan pada saat yang ditentukannya ia dimuliakan oleh Bapa di surga. Ketika Bapa di surga memuliakan, itu tidak ada pihak lain yang dapat mempengaruhinya. Kita pun rindu bahwa suatu saat nanti, jika Tuhan menyatakan kemuliaannya, maka kita akan turut serta dimuliakan bersama-sama dengan Yesus. Saudara-saudara, kita akan ambil contoh di dalam ayat yang akan kita baca pada saat ini, yakni di dalam kitab Kejadian. Abraham, seorang sosok yang sangat diberkati karena ia melakukan perintah-perintah Tuhan. Tuhan yang disembah oleh Abraham, yaitu Yahweh, memberikan perintah untuk Abraham pergi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Nah, kalau kita membaca dari kitab Kejadian pasal 13 ayat 4 dan ayat 18, di sana berbunyi demikian. Ke tempat mezbah yang telah dia dirikan untuk yang pertama kali, dan di sanalah Abram memanggil nama Yahweh. Ayat 18, lalu Abraham memindahkan kemahnya dan datang serta menetap di antara pohon-pohon terbantin di Mamre yang ada di Hebron, dan di sana dia mendirikan sebuah mezbah bagi Yahweh. Ini ciri utama yang kita lihat di dalam sosok seorang tokoh besar ini, yang kemudian dia benar-benar bisa bergaul dengan Tuhan, sampai kemudian dia benar-benar memiliki karakter Bapa Yahweh. Suatu ketika dia harus mengalah dengan Lut, di mana Lut adalah keponakannya. Ini tidak mudah, saudara-saudara, dilakukan oleh manusia pada umumnya. Harus mengalah dengan orang yang lebih muda. Apalagi ini menyangkut soal harta, soal materi, gitu. Tidak jarang orang kemudian menjadi bermusuhan, bahkan dibawa-bawa sampai mati, mempertahankan harga dirinya karena materi ini. Tetapi berbeda dengan Abraham. Waktu itu bisa mengalahkan egonya dan benar-benar dengan lapang dada mempersilahkan atau menerima keputusan dari Lut keponakannya. Seharusnya secara etika Abraham yang mengambil keputusan dan Lut keponakannya yang mengikuti keputusan Abraham.
Tapi berbeda dengan kisah ini. Abraham yang lebih tua ini justru yang menerima keputusan dari Lut, keponakannya. Tetapi kembali saya beritahukan kepada saudara, mengapa Abraham ini bisa menerima dengan lapang dada dan bisa mengalah menerima keputusan Lut keponakannya, yaitu menerima daerah yang dipandang oleh Lut gersang, berbeda dengan Sodom dan Gomora yang subur, yang loh jinawi itu. Ini berkat Abraham bergaul karib dengan Bapa Yahweh, sehingga karakternya itu sudah terinjeksi, tertular kebaikan-kebaikan yang adalah sifat Bapa di sorga. Nah, caranya, ayat yang keempat dan ayat yang ke-18 dari kitab Kejadian tadi, ternyata Abraham tidak pernah beraktivitas. Meskipun dia berpindah-pindah tempat, tetapi sebelum beraktivitas untuk pekerjaan sehari-harinya, Abraham selalu mendirikan mezbah. Dan tujuan daripada mezbah itu didirikan agar di sana Abraham bisa memanggil nama Yahweh. Berkat pergaulannya, berkat doanya, berkat mezbah atau buah daripada mezbah itu, kemudian karakter Abraham terbentuk menjadi karakter yang sangat luar biasa, yaitu bisa mengalahkan ego. Nah, sekarang akibatnya, ternyata meskipun yang dipandang oleh Lut, daerah yang ditinggalkan untuk orang tua, yaitu Abraham itu kering, tidak menyenangkan, tidak subur, tetapi berkat Bapa Yahweh, yang oleh Abraham menjadi tempat ia mengadu dan berdoa, memohon, sekaligus sebagai sumber segala yang baik, Abraham kemudian diberkati. Dan Lut yang memandang daerah indah, daerah subur, daerah yang menjanjikan secara kasat mata, ternyata di situ banyak masalah. Dan akibat dari masalah demi masalah yang terus terjadi, Yahweh marah. Dan suatu saat Bapa Yahweh harus menghukum, memporak-porandakan, menjungkir balikkan, membakar Sodom dan Gomora. Akibatnya Lut kehilangan semuanya. Bahkan akhirnya tidak memiliki suatu apapun dari Sodom yang dipandang indah, yang dipandang baik, yang dipandang menjanjikan itu. Rahasia daripada Abraham adalah dia tidak memandang modal, tidak memandang keadaan, entah subur atau tidak, baik atau tidak. Tetapi ketika di tempat itu ada nama kudus, yaitu nama Yahweh, dimuliakan, disebut dan ditinggikan, keadaan yang buruk sekalipun pada awalnya kemudian bisa menjadi baik. Menjadi tempat yang menjanjikan, menjadi tempat yang memberikan kehidupan, memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan, bukan saja pada Abraham, tetapi kepada anak cucu Abraham, menikmati berkat daripada pergaulan Abraham dengan Bapa Yahweh. Saudara-saudara, setidak-tidaknya berdasarkan perintah firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini, bahwa di dalam kehidupan kita harus menaruh pikiran dan perasaan, maka marilah kita belajar bergaul
dengan Bapa Surgawi. Dengan Kristus Yesus Tuhan, melalui mezbah, melalui doa, melalui pergumulan kehidupan kita, pada akhirnya akan terbentuk karakter Kristus itu di dalam kehidupan kita. Dan nanti, pada akhirnya kita juga akan seperti Abraham, di mana tidak pernah memandang tempat itu baik atau tidak baik. Tetapi yang akan menjadi pikiran kita yang utama adalah, adakah Kristus dimuliakan? Adakah Yesua dimuliakan? Adakah nama Bapa dimuliakan atau tidak di tempat itu? Sebab jika tempat itu Bapa di surga dimuliakan, maka tempat yang buruk sekalipun pada awalnya akan menjadi tempat yang sangat luar biasa, baik, mensejahterakan, memberikan kebahagiaan untuk selama-lamanya. Saya tidak peduli saat ini saudara sedang mengalami apa. Bahkan saya tidak peduli saudara sedang di mana saat ini. Tetapi doa kami, dimanapun saudara berada, apapun keadaan saudara, saudara tetap menjadi orang yang senang bergaul dengan Tuhan. Saudara adalah orang yang rindu mendirikan mezbah, di mana dengan mezbah itu kita memanggil nama kudus Yahweh Tuhan semesta alam. Dan kami percaya, berkat pergaulan itu akan membentuk karakter kita menjadi karakter Kristus. Dan dengan karakter Kristus itu, kita akan mengubah tempat, mengubah daerah, mengubah keadaan yang tadinya kumuh, yang tadinya banyak masalah, yang tadinya banyak persoalan. Karena kita, berkat kita bergaul dengan Tuhan, banyak mendirikan mezbah untuk kita berdoa, maka karena saudara, melalui saudara, tempat itu akan menjadi tempat yang menyenangkan, di mana di situ saudara menjadi berkat. Doa kami hari ini, saudara siap untuk berubah, siap menerima karakter yang baik, yaitu karakter berkat pergaulan kita dengan Bapa Yahweh, dan dimanapun kita pergi nanti, kita tetap akan menjadi berkat. Tempat itu akan berubah, dan saudara akan merubahnya demi kemuliaan dan kebesaran Bapa kita di surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa buat saudara-saudara yang hari ini mengadakan ibadah. Doa kami, apapun keadaannya saat ini dan dimanapun jemaat itu berada, mereka adalah jemaat yang suka bergaul dengan Tuhan, yang suka mendirikan mezbah bagi nama Yahweh. Dan kami akan memiliki karakter-karakter Hamasiah, karakter Kristus, di mana melalui kehidupan kami, daerah di mana kami tinggal akan berubah menjadi daerah yang diberkati. Bahkan rumah tangga kami diberkati. Berkat kami menjadi rumah tangga yang suka bergaul dan mendirikan mezbah bagi kemuliaan dan kebesaran nama-Mu. Berkati mereka ya Tuhan, dengan berkat jasmani, dengan berkat rohani, yang sakit disembuhkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang lemah dikuatkan, yang berputus asa, berikan pengharapan. Sebab hari ini kami telah menerima jamahan Tuhan, jamahan Kristus, dan urapan itu akan mengalir di dalam kehidupan kami, sehingga melalui kehidupan kami bersama, rumah tangga kami tetap diberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa, dari saat sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.